Selamat pagi dan salam sehat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sepsina Reski, salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Adapun bidang pengajaran yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS praktik dan 1 SKS teori. Sebelum mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan telah melulusi mata kuliah ilmu gizi dasar, anatomi fisiologi, nutrition care process, dan dietetik penyakit infeksi. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dietetika dalam melaksanakan gizi pada berbagai penyakit tidak menular. Mahasiswa akan mempelajari keterampilan asesmen gizi, perencanaan, implementasi, terapi diet, serta pemantauan dan evaluasi intervensi gizi yang disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, brainstorming, dan juga student serta klinis pasien. Pendekatan pembelajaran meliputi kuliah, diskusi kasus, praktik laboratorium, dan simulasi klinis guna membekali mahasiswa sebagai ahli dietetik yang kompeten dalam menangani pasien dengan penyakit tidak menular secara profesional dan beretika. Mata kuliah ini terdiri dari 2 capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, CPL 1, mahasiswa mampu mengelola pelayanan asuhan gizi pada daur kehidupan dengan keunggulan pada penyakit kanser, kesehatan jantung, kesehatan otak dan stroke, kesehatan ginjal, kesehatan paru, kesehatan hati, diabetes mellitus, kesehatan ibu, bayi dan anak, dan malaria sesuai standar profesi dengan sikap bertanggung jawab dan taat hukum. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengelola literasi teks gizi dalam pengendalian faktor risiko masalah gizi dengan keunggulan penyakit kanker, kanker jantung, kesehatan otak dan stroke, kesehatan ginjal, kesehatan paru, kesehatan hati, diabetes mellitus, kesehatan ibu dan anak, dan malaria sesuai standar profesional profesi gizi. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini, yang pertama CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu melaksanakan asuhan gizi terstandar atau PAGT atau nutrition care process pada berbagai penyakit tidak menular sepanjang daur kehidupan sesuai dengan standar profesi. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu mengelola literasi teks gizi dalam pengendalian faktor resiko berbagai penyakit tidak menular secara profesional. Mata kuliah ini terdiri dari 14 bahan kajian yang terdiri dari 1. Medical Nutrition Therapy pada gangguan keseimbangan energi. Yang kedua, Medical Nutrition Therapy pada kurang energi protein atau gizi buruk, eating disorder, bulimia nervosa, anoreksia nervosa, dan binge eating disorder. Yang ketiga, MNT pada sistem kardiovaskular yaitu hipertensi dan dislipidemia. Yang keempat, MNT pada sistem kardiovaskular, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, penyakit jantung, katup jantung, gagal jantung, CHF, dan jantung rematik. Yang kelima, MNT pada sistem endokrin yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan 2 dan hipoglikemi. Yang keenam, MNT pada sistem endokrin, hipotiroid, dan hipertiroid. Yang ketujuh, MNT pada renal system yaitu penyakit ginjal kronik, PGK dengan hemodialisis, PGK dengan CAPD, PGK dengan transplantasi ginjal. Yang kedelapan, MNT pada renal system, acute kidney injury, nephrolithiasis, dan sindrom nefrotik. Yang kesembilan, MNT pada sistem neurologi, epilepsi, stroke, Parkinson, multiple sclerosis, neurotrauma, dan brain injury.
Yang ke-10, MNT pada stres metabolik dan critical ill, stres metabolik luka bakar. Yang ke-11, MNT stres metabolik dan critical ill yang terdiri dari pembedahan atau surgery, pra dan pasca bedah, dan MNT pada neoplastic disease cancer. Yang ke-12, MNT pada sistem muskuloskeletal, osteoporosis, osteomalacia, osteoartritis, dan gout arthritis. Yang ke-13, MNT pada special healthcare, autisme, dan ADHD. Dan yang ke-14, MNT pada penyakit penyulit kehamilan, hiperemesis gravidarum, preeklampsia, dan gestational death. Selanjutnya, mari kita mulai proses pembelajaran tentang medical nutrition therapy pada gangguan keseimbangan energi. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bergizi. Ya, luar biasa ya semangatnya masih pagi. Mudah-mudahan semangatnya seperti ini terus nanti sampai di akhir ya. Oke, baik. Saat ini kita akan masuk dalam perkuliahan untuk deteksi penyakit tidak menular. Kita akan membahas tentang MNT pada gangguan keseimbangan energi. Namun sebelumnya, Ibu mau absen dulu. Untuk hadirnya, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, hadir semua ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas perkuliahan kita hari ini, satu orang, Rido, bisa pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih ya, Rido. Untuk mata kuliah deteksi penyakit tidak menular ini, koordinatornya Ibu Resti apakah sudah masuk kemarin untuk penjelasan MPS? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Berarti kontrak perkuliahan juga sudah. Sudah. Oke. Ibu boleh tahu kemarin kesepakatannya apa aja untuk mata kuliah ini? Izin menjawab, Ibu, untuk kesepakatan kontrak kuliah pada mata kuliah ini itu kurang lebih sama seperti peraturan akademiknya. Itu batas keterlambatan 15 menit. Kemudian untuk kehadiran itu teori 80% dan praktek itu harus 100%. Oke, baik. Jadi sama dengan aturan akademik pada umumnya, untuk teori harus hadir 80% minimal ya, dan untuk praktek 100%. Ya, oke, baik. Kita langsung masuk saja dalam pertemuan pertama hari ini terkait MNT pada gangguan keseimbangan energi. Nah, di semester sebelumnya, kalian semester 4 kemarin kan sudah belajar juga dietetik pada penyakit infeksi ya. Nah, ada juga kan belajar MNT tapi pada penyakit-penyakit infeksi. Nah, untuk mata kuliah ini kita belajar hal yang sama sebenarnya, MNT tapi pada penyakit-penyakit tidak menular. Ada yang tahu contoh-contoh penyakit tidak menular apa aja? Diabetes. Oke, betul sekali ya. Diabetes apa lagi? Apa? Hipertensi, apa lagi? Stroke. Ya, nah jadi penyakit-penyakit tersebut nanti yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini. Namun kita awali hari ini dengan MNT pada gangguan keseimbangan energi. Ya, kalau melihat gambar ini apa yang kalian bisa jelaskan atau bisa pahami? Kalau hanya melihat gambar ini. Ya, ada obesitas. Kemudian yang sebelahnya gambar apa? Iya, gambar underweight ya. Nah, jadi gangguan keseimbangan energi itu manifestasinya yaitu obesitas dan underweight karena tidak seimbang energinya ya. Nah, ini konsep keseimbangan energi. Jadi kita harus paham dulu konsep keseimbangan energi. Keseimbangan energi berarti energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Oke, ya. Jadi konsep keseimbangan energi didasarkan pada hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak akan pernah habis, hanya berubah bentuknya ya. Dari makanan kita ubah menjadi energi gerak seperti itu ya. Kemudian keseimbangan energi didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dicapai saat energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Oke, kita lihat ini ya. Jadi manusia memperoleh energi melalui asupan makanan dan minuman dan mengeluarkan energi melalui laju metabolisme istirahat, kemudian efek termal dari makanan dan juga aktivitas fisik. Jadi pengeluaran energi bukan hanya aktivitas fisik, tapi pada saat kita istirahat terjadi juga pengeluaran energi, yaitu metabolisme basal. Pada saat proses-proses metabolisme terjadi dalam tubuh kita. Pada saat kita makan pun, energi yang digunakan untuk mencerna makanan itu juga adalah energi yang dikeluarkan.
dan juga ada aktivitas. Jadi energi yang dikeluarkan ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama, ya pada saat proses metabolisme basal, kemudian untuk mencerna makanan dan untuk aktivitas fisik. Ya, oke. Jadi itu harus seimbang antara energi intake dan energi ekspenditur, total energi ekspenditur. Nah, kita sudah paham tentang konsep keseimbangan energi. Sekarang kita akan memahami ada gangguan keseimbangan energi, terbagi menjadi 2 ya. Ada gangguan keseimbangan energi negatif dan positif. Nah, kalau melihat gambar ini sama atau berbeda? Beda ya. Ada yang bisa menjelaskan? Gambar ini yang pertama apa? Kalau yang ini gimana? Boleh dijelaskan aja. Ini kan ada timbangan nih. Ada yang bisa menjelaskan? Nggak apa-apa salah. Nanti kita perbaiki sama-sama. Ana bisa? Jadi yang pertama itu energi yang masuk atau makanan yang masuk itu lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan. Ya, oke. Kemudian yang gambar yang kedua? Yang kedua itu maka sebalikan. Jadi energi yang keluar itu lebih banyak daripada energi yang masuk atau apa yang dikonsumsi. Ya, betul sekali ya. Kalau dari gambar, dari ada timbangan ini ya, timbangannya ini ke bawah berarti otomatis ini lebih banyak. Timbangannya dibanding yang ini lebih ringan. Artinya intake-nya, energi intake-nya lebih banyak. Dan ini sedikit. Kemudian yang sebaliknya, yang energi intake-nya sedikit, pengeluarannya banyak. Nah, inilah gangguan keseimbangan energi. Ada yang disebut gangguan keseimbangan energi positif dan negatif. Kalau gangguan keseimbangan energi positif berarti yang masuknya banyak, yang dikeluarkannya sedikit. Kalau yang negatif sebaliknya, berarti apa? Yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang masuk. Oke, betul sekali. Nah, berarti di sini kita bisa melihat ya bahwa dari gangguan keseimbangan energi ini, keseimbangan energi positif pada akhirnya termanifestasi menjadi overweight dan obesitas. Kalau itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian yang sebaliknya, gangguan keseimbangan energi negatif itu nanti akan termanifestasi menjadi underweight kalau terjadi dalam jangka waktu yang lama. Oke, ini prosesnya ya. Kalau kelebihan energi itu akan disimpan menjadi glikogen, kemudian ada terjadi lipogenesis atau pembentukan jaringan lemak, kemudian juga terjadi muscle protein sintesis atau pembentukan protein. Kalau ada kelebihan, jadi disimpan dalam glikogen, lemak baru jadi protein. Sama halnya kalau kurang, jadi kalau kurang dipakainya yang dirombak yang dalam glikogen dulu ya. Makanya ada namanya proses glikogenesis. Bukan glikogenesis, glikogenolysis. Jadi kalau glikogenesis itu pembentukan glikogen pada saat kita makan banyak, berarti terjadi glikogenesis. Tapi pada saat aktivitas kita berlebihan, tapi makanan kita yang masuk sedikit, yang terjadi adalah glikogenolysis. Jadi bedakan genesis sama lisis. Kalau genesis pembentukan, kalau lisis pemecahan. Ya, jadi aturannya seperti itu. Kemudian ini juga terjadi pemecahan. Kalau sudah habis di dalam cadangan glikogen yang dipecah yang ada di dalam jaringan lemak. Jadi lipolisis. Kemudian nanti kalau misalnya terjadi dalam jangka waktu yang lama sudah tidak ada cadangan lemaknya, yang dipecah adalah ototnya ya, muscle protein degradation seperti itu. Makanya orang ada yang tampak sangat kurus sekali sudah tidak ada lagi jaringan ototnya. Ya karena itu terjadi gangguan keseimbangan energi negatif dalam jangka waktu yang lama. Nah kemudian ini adalah definisi atau kategori ya, pengkategorian overweight dan obesitas. Berdasarkan Kemenkes ada berdasarkan WHO 2024 untuk Asia dan WHO secara keseluruhan. Jadi overweight itu kalau berdasarkan Kemenkes berapa? Masih ingat? IMP-nya lebih dari 25 kg per meter kuadrat. Kalau dikatakan obesitas, kalau sudah di atas ya 27, jadi overweight kemudian obesitas ya. Kemudian tipe obesitas, ada yang masih ingat tipe obesitas ada berapa? Ada dua apa aja? Oke, obesitas sentral dan obesitas umum. Kalau obesitas sentral berdasarkan apa pengukurannya? Lingkar, ya lingkar perut atau lingkar pinggang bisa juga, itu obesitas sentral. Untuk laki-laki berapa normalnya? Normalnya berarti kurang dari 90, tapi kalau sudah di atas 90 cm itu berarti sudah masuk kategori obesitas sentral. Kemudian kalau perempuan lebih dari 80 cm. Oke. Baik, itu untuk obesitas sentral ya. Kemudian underweight. Nah, ini tadi adalah gangguan keseimbangan energi negatif underweight berdasarkan Kemenkes
kategori dikatakan underweight apabila IMT-nya berapa? Kurang dari berapa? Kurang dari 18,5. Jadi ada pembagiannya, ada underweight ringan dan ada underweight berat. Kalau misalnya IMT-nya 17 sampai 18,5 itu masih dalam kategori underweight ringan. Tapi kalau misalnya kurang dari 17 kg per meter kuadrat itu adalah underweight berat. Ya, oke. Kemudian ini ada, jadi gangguan keseimbangan energi ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa, jadi terjadi juga pada anak, ya. Nah, kalau kategori status gizi anak bisa kita lihat di mana? Ya, Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Nah, jadi di situ berdasarkan IMT menurut umur dikatakan gizi buruk atau gizi kurang. Kalau misalnya gizi buruk, kalau misalnya kurang dari -3 standar deviasi. Kalau misalnya yang obesitas berarti di atas +3 standar deviasi. Oke. Nah, sekarang itu terkait pendahuluannya saja ya. Kita belum masuk ke intinya. Tata laksanaan kasus underweight, overweight dan obesitas. Jadi kemarin pada saat mata kuliah deteksi penyakit infeksi, kalau penata laksanaan atau asupan gizi itu terdiri dari 5 tahapan. Ya, masih ingat? Apa aja tahapan itu? Asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, evaluasi. Oke, pintar-pintar semua anak ibu ya. Jadi kalau asesmen itu apa yang kita lakukan? Kalau asesmen apa aja sih yang dikaji? Ya, oke. Jadi kalau asesmen itu riwayat terkait gizi dan makanan, berarti kita recall ya untuk mengetahui asupannya, kemudian untuk mengetahui pola makannya atau kebiasaannya kita lakukan SQ, FFQ untuk mengetahui kebiasaan makannya dalam 1 bulan terakhir. Kemudian data antropometri, berarti kita harus tahu berat badannya, tinggi badannya, supaya kita bisa menghitung IMT-nya. Oh, ini bermasalah nih dari secara IMT-nya kurang. Kalau kurang berarti underweight. Kalau misalnya di atas 27 berarti obesitas. Kemudian bisa juga dari lingkar dengan atas, ya. Boleh juga dengan lingkar perut atau lingkar pinggang untuk tadi mengetahui apakah dia termasuk obesitas sentral atau tidak. Kemudian kalau dari segi biokimia, kalau misalnya orang-orang yang underweight itu biasanya kita periksa HB-nya. Biasa orang-orang underweight itu anemia juga. Kemudian status proteinnya, albuminnya. Kalau misalnya yang overweight atau obesitas, biasa kita lebih ke kadar gula darahnya atau profil lipidnya ya. Kemudian data fisik klinis, bagaimana tekanan darahnya, kemudian bagaimana nadinya, kemudian sistem pencernaannya ada keluhan nggak, ada kesulitan menelan nggak, karena itu nanti terkait dengan pada saat kita memberikan intervensi, ya itu akan menentukan dari masalah-masalah yang dikaji di bagian asesmen itu yang menentukan nanti masalahnya apa, kemudian dikasih intervensinya apa sesuai dengan masalahnya. Kemudian riwayat klien, apakah pasien tersebut ada riwayat penyakit tertentu dari keluarganya atau dia pernah dirawat sebelumnya dengan penyakit yang lain. Jadi perlu kita ketahui juga seperti itu. Nah, diagnosis gizi, masih ingat diagnosis gizi ada berapa domain? 3. Apa aja? Klinik dan infeksi. Kalau domain intake, kalau misalnya pada pasien-pasien underweight, kira-kira yang keluar apa ya? Paling sering keluar apa? Kalau underweight, Kalau underweight berarti ya asupan air tinggi ada 2. Nah, biasanya itu yang muncul dari domain intake. Nah, kemudian penyusunan diagnosis gizi itu kan harus sesuai dengan format yang sudah ditetapkan, yaitu problem, etiologi, sign dan simptomnya. Jadi problemnya itu masalahnya apa? Misalnya tadi berdasarkan hasil recall diketahui oh ternyata asupannya lebih dari kebutuhannya, berarti asupan energi berlebih. Kemudian etiologinya berarti berkaitan dengan misalnya apa biasanya? Dengan kebiasaan makan dalam jumlah yang banyak misalnya. Kemudian ditandai dengan tandanya berarti ya hasil recall-nya, persentase hasil recall-nya ya. Dan MNT ya, kita masuk ke MNT-nya atau medical nutrition therapy. Kalau dalam proses PADT berarti sama dengan intervensi ya. Oke, jadi intervensi ada perencanaan dan ada implementasi. Kalau perencanaan berarti kita harus menghitung dulu kebutuhan gizinya ya.
Kalau menghitung kebutuhan gizi berdasarkan buku yang terbaru, pakai rumus Maveling ya. Untuk menghitung BMR-nya dulu, setelah mendapatkan BMR-nya baru dikali dengan faktor aktivitas. Nah, dalam menghitung BMR yang digunakan berat badan aktual atau berat badan ideal? Ya, berat badan aktual ya. Baru nanti di akhir baru diberikan penambahan kalau untuk underweight, untuk overweight dan obesitas dilakukan pengurangan sebanyak 500 kilokalori. Oke. Nah, ini untuk faktor aktivitasnya nanti disesuaikan apakah orang tersebut masuk kategori aktivitas ringan, sedang atau berat. Ya, nanti itu disesuaikan. Kemudian ya ini sama ya. Kalau untuk underweight dietnya pasti adalah TKPP, tinggi energi dan tinggi protein. Ya, ini untuk kebutuhan zat gizi yang lainnya. Oke. Kemudian, nah itu tadi MMT sudah ada intervensi, berarti setelah itu masuk ke monitoring dan evaluasi. Apa yang perlu dimonitoring dan evaluasi? Ya, tentunya adalah asupan energi. Kalau asupan energi bisa kita monitoring setiap hari, ya. Kemudian perubahan berat badan boleh kita monitor setiap hari bisa, atau setiap minggu juga bisa. Tapi kalau misalnya yang dirawat di rumah sakit mungkin tidak ada yang dirawat lebih dari seminggu ya, jadi boleh dilakukan per hari juga. Kemudian ya perubahan IMT dan bagaimana aktivitas fisiknya. Jadi yang dilakukan monitoring dan evaluasi itu disesuaikan dengan sign atau simptom pada saat kita menetapkan diagnosisnya kemarin. Jadi itu yang kita monitoring dan evaluasi. Misalnya tadi sign atau simptomnya asupannya berlebih, berarti itu juga yang di monitoring dan evaluasi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Iya. Jadi kalau misalnya dalam perhitungan kebutuhan gizi itu kan ada penambahan dari faktor aktivitas. Kalau misalnya anaknya underweight atau overweight itu apakah harus ditambah dengan faktor stres Bu? Ya. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Tadi kan dijelaskan hanya setelah mendapatkan BMR-nya dikali dengan faktor aktivitas. Kemudian apakah perlu dilakukan penambahan faktor stres? Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa faktor stres itu hanya dilakukan apabila pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Kalau misalnya pasiennya tidak dirawat di rumah sakit, berarti tidak perlu melakukan pengalihan faktor stres, ya, karena faktor stres yang dimaksud adalah stres metabolik seperti itu. Oke, ada lagi yang didiskusikan? Kalau tidak ada, ini ada tugas ya, tugas individu. Silakan boleh dikerjakan. Ini untuk menghitung kebutuhan energi anak. Oke, silakan boleh dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan di meja ibu, ya. Oke, ini untuk tugas individu. Ada juga nanti tugas praktik ya, tugas kelompok. Itu kita akan selesaikan nanti pada saat jadwal praktikum ya. Nah, untuk tugas kelompoknya ini silakan nanti si pennya membagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi ada nanti yang mendapatkan kasus obesitas anak, obesitas dewasa, kasus overweight dan kasus underweight ya. Jadi nanti tugasnya kalian sendiri yang cari pasiennya atau cari orang-orang di sekitar Anda, misalnya anak yang obesitas. Kemudian nanti membuat asuhan gizi untuk kasus tersebut, membuat menu sehari, dan nanti yang dipraktekkan di laboratorium adalah salah satu menu makan, entah itu makan siang, makan malam atau makan paginya ya. Oke, sampai di sini cukup jelas? Jelas. Oke, baik. Untuk praktikumnya nanti kita ketemu di laboratorium untuk membahas kasusnya, dan untuk pertemuan selanjutnya kita sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Ya, baik, hari ini kita akan bahas hasil dari praktikum kalian ya. Kemarin pada saat teori sudah dijelaskan terkait dengan MMT pada gangguan keseimbangan energi, ada gangguan keseimbangan energi positif dan negatif. Untuk kasus yang kalian bahas hari ini, kalau boleh tahu ini kasus apa? Underweight. Kasus underweight. Kalau underweight itu berarti termasuk apa? Gangguan keseimbangan apa? Negatif. Gangguan keseimbangan energi negatif. Negatif berarti Makanannya lebih rendah dibandingkan dengan energi eksternal. jadi asupannya lebih rendah dibanding dengan yang dikeluarkan ya. Oke, baik. Untuk kasus ini berat badannya berapa? Untuk berat badannya 41 kilo Ibu. Berat badan semuanya? Untuk berat badan Jana 53,1 kg. Untuk kebutuhan energi hariannya berapa? Nah, untuk kebutuhan energinya sendiri kita menggunakan rumus Maveling, kemudian dikalikan dengan aktivitas fisiknya,
dia tergolong mahasiswa dan sedang mengerjakan skripsi, maka tergolong ringan, yaitu 1,3, dan di akhirnya ditambahkan dengan penambahan kalori sebesar 500 kilokalori karena dia underweight. Jadi didapatkan sekitar 2.100 kilokalori untuk satu hari. Untuk jenis diet ini apa? Untuk jenis diet yang kami berikan ini karena dia underweight, kami berikan diet ETP atau tinggi protein. Untuk jenis makanannya kami berikan biasa karena dia tidak mengalami gangguan pencernaan atau mual muntah. TETP ya, tinggi energi, tinggi protein karena underweight. Boleh dijelaskan apa aja ini yang kalian sajikan untuk pasiennya? Jadi di sini kami menyediakan menu makan siang ibu. Di sini ada makanan pokoknya yaitu nasi putih biasa, ada protein hewaninya yaitu ikan tongkol masak merah dan ayam crispy. Dan di sini juga ada protein nabatinya yaitu kering tempe tahu, ada tumis terong dan kacang panjang serta ada buahnya yaitu buah jeruk. Untuk ini kan TKTP ya. Untuk yang protein hewani ini pakai ikan apa tadi? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ikan tongkol beratnya berapa? 100 gram. 100 gram. Ini 100 gram berarti ya. BDD-nya berapa? BDD-nya itu 80% sehingga makanan yang disaji itu 80 gram. 80 gram ya. Selain dari ini kan ada ayam juga ya. Karena TKTP berarti buat protein hewani ya. Oke, sudah bagus. Kalau yang ayam berapa BDD-nya? Ayamnya itu 58% ibu. 58%. Yang bisa dimakan berapa? 29 ya bu. Oke, untuk tadi sudah dijelaskan kebutuhan energinya, untuk proteinnya berapa? Untuk proteinnya sendiri, per hari pasien membutuhkan sebanyak 84 gram protein. Terus yang disajikan ini makan siangnya berapa persen? Untuk yang disajikan ini, makan siangnya sebanyak 30%, yaitu otomatis protein tersebut didapatkan kurang lebih sebanyak 29% dan didapatkan dari protein hewani yang ada di ayam tersebut seberat 29 gram, kurang lebih memiliki 9 gram protein. Lalu untuk ikan tongkolnya sendiri sebagai protein hewaninya didapatkan sebanyak 80 gram dan didapatkan kurang lebih sebanyak 11 gram protein. Untuk di protein nabatinya sendiri ada tangku sebanyak 25 gram dan didapatkan sebanyak kurang lebih 4 gram protein. Untuk di tempenya sendiri sebanyak 25 gram didapatkan sebanyak kurang lebih 5 gram protein. Ya, berarti total keseluruhan protein yang makan siang ini Untuk berapa tadi? total keseluruhannya ada di kurang lebih 29 gram protein. Sudah 30% ya dari total kebutuhan hariannya ya. Oke, lalu ini pakai jeruk, kenapa pakai buah jeruk? Karena dia mengalami anemia, jadinya kalau kita membutuhkan vitamin C yang didapatkan dari jeruk, karena vitamin C itu dapat mempercepat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Secara keseluruhan dari menu yang kalian tampilkan sudah sangat baik. Dari segi komposisi nilai gizinya sudah sesuai dengan kebutuhan yang underweight. Karena ini tadi TKTP sudah diberikan, sudah terlihat di sini double protein, sudah terlihat ini adalah tinggi energi, tinggi protein. Namun masih ada yang kurang. Kalau dari kalian kira-kira apa yang kurang dari menu ini? Warnanya ibu, Kenapa warnanya? masih ada yang sama. Ya, jadi kalau kita menyajikan menu kita harus memperhatikan variasi ya. Jadi selain dari kita memperhatikan nilai gizinya, penting juga untuk memperhatikan tampilannya, variasinya. Kalau misalnya sudah ada yang dimasak merah, misalnya lauk hewaninya, berarti yang nabatinya jangan dimasak merah lagi seperti itu. Jadi ada variasinya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja, sudah cukup bagus. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.